Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pengajian kita mulai, mohon izin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kata orang Indonesia itu, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah sayang, terus pinjam uang. Kalau sudah pinjam uang terus menghilang. Oke, izin mengenalkan, nama saya Rahmat Rahadi. Saya lahir di kota Jogja 1983, SD SMP di Jogja, kemudian lulus SMP saya berguru di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Butuh Tengaran Salatiga. Di sana ada Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad. Di sana saya selama 4 tahun. Kemudian ada, kalau di pondok itu namanya pengabdian. Setelah itu diutus ke Nusa Tenggara Barat di Lombok Timur. Nah, setelah itu pulang ke Jogja, ada gempa tahun 2000 berapa? 2006. Setelah gempa saya pindah ke Solo, tapi cuman saya, keluarga masih di Jogja. Kemudian lanjut studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ngambil jurusan Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah sekarang saya tinggal di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ya, istri 1, anak 6, cita-cita masuk surga. Semoga Bapak Ibu semuanya jamaah juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah tanda-tanda orang yang ikhlas. Jamaah, yang namanya keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua ibadah, sedanten ibadah niku mboten ditampi kalian Allah menawi mboten ikhlas. Syaratnya kalih ikhlas, lajeng napa? Sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados ngibadah niku syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama mengikhlaskan niat, yang kedua ibadah itu dilakukan sesuai petunjuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Penting. Kenapa disebutkan dalam sebuah hadis ada orang yang membaca Al-Qur'an, diberi ilmu oleh Allah. Maca Al-Qur'ane Masya Allah suarane bagus, kemudian dia mengajarkan. Ya, ada orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, berperang. Yang ketiga ada orang yang diberi harta, dia bersedekah, berinfak. Tapi ketika di hari kiamat, napa Bapak Ibu ditanya, kamu tak kasih nikmat? Iya. Apa yang kamu lakukan? Saya mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu punya ilmu membaca Al-Quran, mengajarkannya, tetapi niat kamu itu supaya kamu dipuji, dikatakan kamu adalah orang yang alim. Yang berperang nggih ngoten, berjuang di jalan Allah supaya saya ini menegakkan kalimat-Mu ya Allah, kamu dusta. Karena Allah lebih mengetahui hati hamba-hambanya. Kamu berperang itu supaya kamu dikatakan apa? Pemberani.
pahlawan. Sing sugih nggih ngoten, infak, sedekah, zakat, tetapi niatnya napa? Dikatakan supaya kamu itu dermawan. Berarti niatnya dia ibadah untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan pujian. Maka sebelum kita masuk kepada ciri-ciri orang yang ikhlas, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami. Apa? Bahwa innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu ada 4. Di dunia itu ada 4 golongan Bapak Ibu. Oke. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Golongan sing nomor 1 niku wong sing dikei ilmu kalih bondo, sugih ilmu sugih bondo. Jenengan pengen sugih napa mboten Bapak Ibu? Sugih napa? Sugih utang. Nah. Kabeh wong niku nek ditekonin penyuwunane sing sae-sae, pengen sugih, gitu, pengen sehat. Pengen napa rezekine lancar, anake soleh-solehah. Ning kadang perjalanan itu tidak seperti yang kita inginkan. Kadang ada baik, kadang ada buruk, kadang ada nikmat, kadang ada musibah. Ya. Nah, ini golongan yang pertama Allah beri kepada dia itu ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dengan ilmu dan hartanya itu dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu rahimahu, menyambung silaturahim. Silaturahim niku napa Bapak Ibu? Reuni niku silaturahim napa mboten? Silaturahim niku menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Misalnya kepada orang tua kita. Kita di Solo, orang tua kita di Surabaya. Kita ke sana silaturahim. Atau kepada Pak Lek, Bulek kita, Pak De, Bude kita. Kita di Solo, Pak De kita di Semarang, kita ke sana. Itu namanya silaturahim. Yang masih ada hubungan darah. Ing nek ten koncone ten Wonogiri, ten Wonosari niku silaturahmi mboten? Mboten. Namung napa berkunjung. Pahalanya lebih baik mana? Lebih besar mana? Lebih besar kalau kita bersilaturahim. Nggih. Ampun ngantos koncone aduh-aduh dikunjungi, sedulure sing cedhak ora tau diparani. Enten mboten ngoten niku? Wonten. Ten mriki nggih an wonge. Oh, iya. Lah niku gitu. Sedulure ten Surabaya napa kancane rencange kanca SD SMP ten Surabaya diparani, lagi kok Pak Lek Bulike Pak De Budine ten Sukoharjo mboten diparani. Lah niki kualik to. Padahal sing pahalane gedhe nek awake dhewe ten Sukoharjo ten gene sedulure dhewe. Nah, napa dengan harta dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, dan juga dia paham dengan hak-hak harta tersebut. Dia membayar zakat, dia bersedekah, dia menyantuni anak yatim. Nggih. Kemudian amalan-amalan yang lainnya. Dia gunakan harta itu untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan fahadha bi afdali al-manazil. Ini adalah orang yang kedudukannya paling tinggi. Sinten yang paling tinggi Bapak Ibu? Wong sing dikai ilmu, dikai bondo, bertakwa, silaturahmi, terus menunaikan haknya. Niku sik golongan nomor 1. Pun dicatat nomor dereng? Pun nggih. Mungkin kula suwun catetane. Nggih. Nggih. Lajeng nomor kalih wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan. Golongan sik nomor kalih Bapak Ibu,
dipun wenehi ilmu tapi mboten dipun wenehi bondo. Kalian Allah namung dipun paringi ilmu. Dia diberi ilmu tetapi tidak diberi harta. Niki golongan yang kedua. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi wong sing nomor loro niku niate jujur, niate tulus, nggadahi pengangen-angen, cita-cita. Terus napa ngendikan lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Aku ki nek duwe duit pengen kaya kae sik nomor 1. Seneng tetulung, seneng sedekah, bayar zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Padahal dheweke duwe napa mboten? Mboten duwe, namung diparingi napa kalian Allah? Paringi ilmu. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Lantaran namung niat mawon pengen kaya sing nomor 1, maka dia diberi pahala yang sama. Niki masalah niat. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dados Bapak Ibu ten mriki, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah jenengan tindak ten masjid niki niate ikhlas napa mboten? Wah, enten sing mendel mawon. Enten sing gembrenggeng. Enten sing etok-etok ora krungu. Nggih. Ikhlas napa mboten? Lah, berarti jenengan tesih butuh ikhlas melih. Soale sing jenenge ikhlas niku amalan hati. Tidak perlu diucapkan. Lah jenengan tekon kok nggih kula jawab. Nggih. Kadang enten mboten sing ditekoni, mboten ditekoni ning napa? Mengungkapkan. Iki aku nyumbang 100.000 diku masjid terus aku ikhlas iki lillahi taala. Lah, tak mire ngerti, ikhlas kok diomong-omongke. Ngoten. Ikhlas ku yo meneng, ngoten. Nggih to? Nah, ini kadang kita keceplosan. Wis bismillah, ini Mas, saya infak 500.000 untuk masjid. Wis rasah ditulis engko ning catatane ditulis hamba Allah wae. Wong ming 100.000 kok gitu. Nek 1 juta ya tulis sing gedhe jenenge. Lah ini niate napa? Ajeng sedekah napa? Golek napa? Pujian. Pamer mboten nggih. Nah, ini ya golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Sing nomor 3 niku Bapak Ibu dipun paringi kalian Allah bondo, sugih, duwite akeh. Orang kaya, tetapi oleh Allah tidak diberi ilmu. Makanya kalau kita berangkat pengajian ini niatnya adalah menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu tujuannya supaya mendapat apa Bapak Ibu? Mendapat ilmu, bukan mendapat ijazah. Oke, nek wangsul sing pengin napa pikantuk ijazah? S1. Nggih. Napa S2? Nggih. Napa S3? Nggih. S2. Senek kalih sego. Nggih. Kalih malan nggih. Lah, ini ya. Dia diberi oleh Allah berupa harta, tetapi tidak diberi ilmu. Kemudian apa? Yang dilakukannya fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia membelanjakan hartanya tanpa ilmu untuk hura-hura, untuk foya-foya, untuk senang-senang, menjauh. Pokoknya menapa perbuatan yang jauh dari Allah. Ya, dia gunakan hartanya itu bukan di jalan Allah. Wala yasilu rahimahu, dan tidak menyambung silaturahim. Sinaosa duwite akeh ning ra tau ngenehi ponakane, ora tau ngenehi wong tuwane, ora tau ngenehi pak lek bulike, pak de budene, ning nek karo wong liya malah nyah-nyoh. Nah, niki ampun ngantos. Awake dhewe niki kudune nek duwe rezeki ya sing paling utama. Dan utama dikasih itu adalah yang ada kerabat dengan kita. Misalnya awake dhewe niki dadi wong sugih. Terus duwe duit. Nah, ya wong sugih ki duwe duit mosok. Nah, niku kalau kita mau memberi maka yang lebih utama memberi yang ada hubungan saudara dengan kita. Oh, kae adine ibu kae wong ora duwe mesake. Ayo diparani nggih, dikai hadiah, digaweke gula teh karo engko ditinggali duit pira? 200.000. Niku pahalane double. Pertama pahala silaturahmi, yang kedua pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekahnya ke orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, pahalanya cuma 1, sedekah saja.
Lah niki napa wis sugih ra tau silaturahim, nggih mboten tau ngenai sedulur-sedulure padahal mampu, dipandang mampu. Mobile we 3, omahe 5. Nggih to, perusahaane 10. Terus digugah karo mbokne. Wah, jebul ngimpi. Ya. Lah niki napa? Kalau kita punya harta, maka kita punya ilmu, kita akan beruntung. Nah, golongan yang ketiga ini jamaah, dia diberi harta saja tapi tidak diberi ilmu. Akhirnya tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi akhbasil manazil. Golongan yang nomor 3 ini adalah golongan yang paling buruk, kedudukannya yang paling jelek. Tapi ternyata masih ada yang keempat. Napa Bapak Ibu yang keempat? Betul sekali, Masya Allah. Yang keempat ini orang duwe ilmu, orang duwe bondo, gitu. Wis zong, gitu. Tapi napa? Tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia pengen seperti yang nomor 3. Lah tambah ajur meleh. Wah, aku sesuk nek duwe duit akeh to, aku pengen kaya sik nomor 3 kae. Ngopo ya penak uripe iki, fura-fura, huya-huya, huri-huri, gitu. Pokoknya napa seneng atine, tapi tidak pernah digunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang nomor 4 ini dengan yang nomor 3, dia dosanya sama. Nah, dalam hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita menjaga niat kita. Kita itu kalau sudah punya keinginan, cita-cita yang baik, yang bagus, walaupun belum terlaksana, maka kita mendapatkan pahala. Oke. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Sing sapa wonge napa sare, dia tidur kemudian niat di dalam hatinya, mengko bengi aku arep tahajud. Salat napa? Tahajud. Ya. Fa ghalabathu ainahu hatta asbah. Ternyata napa? Ngantuk banget. Wis niat ning napa? Leh turu niku kebablasan nganti ketuk esuk. Nggih. Kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wajal. Maka tidurnya itu dihitung sebagai sedekah dan dicatat pahala sholat. Niki. Jadi kalau pengen sholat malam itu salah satu caranya adalah nek turu aja wengi. Jam pinten Bapak Ibu? 10. Oh, 10. 11. Ah nggih benten-benten nggih. Lah, ini adalah 4 golongan. Yang pertama Allah beri napa? Ilmu dan harta. Yang kedua hanya diberi ilmu. Yang ketiga napa? Diberi harta saja tanpa ilmu. Yang keempat tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ya. Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang nomor 1. Mana yang paling jelek? Yang nomor 4. Ya, Masya Allah. Maka jalannya kita ke tempat ini untuk menuntut ilmu adalah untuk kita mendapatkan ya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan nggak kelihatan orang yang mau niat itu, niat ibadah itu kan nggak kelihatan wong napa? Yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Karena ibadah itu ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Ya, kan begitu pengertian ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Itu pengertian dari ibadah. Napa Bapak Ibu ibadah? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Contohnya ibadah sing mboten ketok niku napa?
napa? Cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, khauf. Nggih, poso. Poso niku ketok napa mboten? Kok lemes poso apa? Ora rung sarapan ngoten gitu. Puasa itu enggak kelihatan. Tapi ada ibadah yang terlihat seperti napa? Haji, salat. Salat ketok napa mboten? Ketok. Nek salat mboten ketok malah medeni. Nggih. Salat kok ora ketok. Nggih, sedekah. Nggih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri hamba yang ikhlas itu yang pertama adalah selalu melihat kekurangan diri sendiri. Selalu melihat kekurangan diri sendiri. Para ulama rikala rumiyin niku nek melihat orang lain, kalau nek ndelok wong tua sing pun sepuh, dia mengatakan apa? Orang tua ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih awal masuk Islam, tentunya amalan ibadahnya lebih banyak daripada saya. Supaya awake dhewe niki mboten sombong, sebab ibadah niku mboten tinggi sombong-sombongan. Nggih. Sebab nek wong sombong niku terus biasanya napa merendahkan orang lain. Wah, aku ki salat 5 waktu nang masjid terus, jamaah terus, ora tau telat. Anek kayak iki apa? Nah, ternyata ibadah kita membuat kita sombong dan merendahkan orang lain. Jadi ulama salaf, para ulama itu kalau ketemu orang yang lebih tua, dia melihat apa? Oh, orang tua ini lebih baik daripada saya. Dia lebih pertama masuk Islam, tentunya amalan ibadahnya lebih banyak daripada saya. Kalau melihat orang yang lebih muda, dia juga mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Wah, anak muda ini ya, usianya lebih muda dari saya. Saya tentunya apa? Tidak lebih baik dari anak ini. Saya lebih tua, tentunya saya lebih banyak berbuat salah dan berbuat dosa. Supaya apa? Kita tidak sombong. Ya. Kita tidak sombong. Maka di antara ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah selalu melihat kekurangan diri sendiri. Jadi orang itu selalu melihat diri sendiri. Kenapa? Karena sekarang itu banyak orang yang pintar menilai kekurangan orang lain tetapi tidak pintar menilai dirinya sendiri. Eleke wong liya niku ngerti kabeh. Mboten sak keluarga, sak RT. Wah. Terus nek enten napa-napa, aku tak ning gone UK sik ngopo? Golek info. Nah. Niku. Kadang ngoten ibu-ibu ngoten soan. Bapak-bapak nggih ngoten. Kadang-kadang ngobrol biasa, nyerempet-nyerempet terus ngomong ke tanggane. Blonjo sayur kangkung saunting le ngomong ke tanggane sak jam. Blonjone 5 menit le infotainment sak jam. Nah, napa meredali kekurangan orang lain? Tidak. Jadi kita adalah fokus, ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Selalu melihat kekurangan diri sendiri. Ya Allah, aku ki ibadah isih kurang. Ya, astagfirullah ya Allah, berilah saya kemudahan untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri orang yang ikhlas itu adalah tidak gila pujian, tidak berharap pujian orang lain. Okay. Tidak berharap pujian dari orang lain. Ini penting. Ada orang kalau beribadah dipuji orang lain itu semakin semangat. Wah, oke wong iki kesempatan beraksi. Ya. Tapi kalau pas sepi nggak ada yang melihat, dia napa? Biasa saja. Ya. Atau mungkin ada orang sing nulungi tanggane, nulungi wong liya. Wis, misalnya dia sakit, diantar ke rumah sakit, sudah sampai rumah sakit didaftarkan, terus pulang pamitan. Pun nggih Pak, saya pulang dulu karena ada acara. Oh ya. Nggih, oh ya. Cuman oh ya tok. Enggak mengucapkan terima kasih. Biasanya anyel lama mboten jenengan mangkel wis kesel saka esuk ngeterke tak tulungi ora matur nuwun. Ah, kapok aku nulungi sesuk ora tak tulungi meneh, ngoten. Lah, wis rapisan-pisan meneh, ngoten. Kan seperti itu berarti kita berharap apa? Berharap ucapan terima kasih.
Ya memang seharusnya kita kalau ditolong orang lain itu diberi kebaikan oleh orang lain, kita mengucapkan apa? Terima kasih. Nek tuntunanipun Nabi niku nek ditulung kalih wong liya niku ngucapke napa? Jazakallahu khairan. Tambahi kasiron nggih tambah mantep. Nah, jazakallahu khairan. Napa Bapak Ibu? Nah, coba sakniki ibu-ibu ngucapke kalih bapak-bapak. Jazakallahu khairan, monggo ibu-ibu. Nah, sakniki bapak-bapak ngucapke kalih ibu-ibu. Jazakillahu khairan. Nah, benten nek kepada laki-laki jazakallahu khairan, kalau kepada perempuan jazakillahu khairan. Napa ibu-ibu? Saya ibu-ibu kalih bapak-bapak ngucapke ten bapak-bapak. Nah, ibu-ibu ngucapke kali ibu-ibu jazakillahu khairan. Sakniki bapak-bapak ngucapke kali ibu-ibu jazakallahu khairan. Bapak-bapak kali bapak-bapak jazakallahu khairan. Artine napa niku? Artine napa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Masya Allah. Wong Islam niku seneng mendoakan orang lain. Ketemu mau nek jenengan kepanggih sesama muslim, wah kayak nganggo peci, nganggo jenggot. Napa jenggote iso dicopot kok tinggungan jenggoten sarungan kayak Islam kayak ayo disalami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun nggak kenal, tapi pahalanya luar biasa. Mendoakan. Orang wong Islam padha wong Islam kok kereng-kerengan. Wah kayak beto aku beto pendapat itu nengke rasa disalami mboten. Tapi disalami. Ya. Makanya ukuran kita itu menolong orang lain adalah bukan karena dipuji, wah kayak wonge apian, dermawan sok tetulung, tidak. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pujian manusia kepada kita tidak akan menambah kedudukan atau kemuliaan kita di hadapan Allah. Pujian orang lain kepada kita tidak menambah kemuliaan kita di hadapan Allah. Dan celaan orang lain nek awake dhewe iki dinyek niku napa? Dihina. Ya, dicela orang lain itu tidak akan merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Wis sing penting dadi ukuran niku dudu napa? Dudu menungso. Tapi yang kita lakukan adalah kebenaran. Ya, yang kita lakukan adalah kebenaran. Terus dipuji apa ora dipuji nggih awake dhewe tetep napa? Tetep beribadah. Ora kok nek dipuji disanjung sedekah. Ning nek ora disanjung ora sedekah. Itu mbok menawi tadi yang kita tulung itu sedang tidak ngeh pikirannya lagi kalut, pikirannya banyak urusan sehingga tidak sempat mengucapkan apa? Matur nuwun. Matur nuwun nggih Pak, pun dibantu nggih mugi-mugi Allah napa membalasnya dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Ini yang kedua, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah tidak gila pujian, tidak terpengaruh dengan pujian. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah berusaha menyembunyikan amal. Amal napa niki? Amal kebaikan, amal ibadah. Okay. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis di antara 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah sampai-sampai dikatakan apa? Tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Sudah kalau sedekah los. Tambah idol napa mboten? Los dol tadi mangke. Nggih. Wis nek pun sedekah mboten sah diungkit-ungkit. Nggih to? Niku terus napa? Ikhlas tidak karena orang lain. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi." Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, at-taqi, al-ghani, yang merasa cukup. Ya, yang keempat, yang ketiga adalah tidak mencari ketenaran. Intinya apa? Dia beribadah itu disembunyikan amal ibadahnya.
Ada kan dulu Bapak Ibu khalifah, dia tuh bersedekahnya malam hari. Didodoki pintune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun dibuka bar dibuka niku mboten enten wonge. Tapi ten ngajeng mriku wonten makanan pokok. Enten gandum, enten minyak, enten drop. Es teh jumbo enten mboten? Mboten enten es teh jumbo ten Solo enten nggih ta. Lah niku dibuka kaget penasaran iki sapa to sakjane wong sing sedekah wengi-wengi awake dhewe ra ngerti ndodoki lawang dibuka lawange kok ngerti wis ana sedekah. Lama berjalan. Ternyata orang pelakunya itu Bapak Ibu meninggal, wafat. Disucikan. Wong nek mati diapakan? Dimandikan terus dikafani terus disolatkan terus dikubur, didoakan. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, didoakan. Nah, ketika dimandikan itu Bapak Ibu di punggungnya itu ada kapal. Ngertos nggih kapal nggih, mboten kapal laut. Tapi ngapal kapalen, nek basa Jawa kapalen. Tadi ada bekas kalau dia tuh suka mengangkat barang-barang berat. Maka tahu berarti selama ini yang bersedekah kepada kita adalah khalifah ini. Luar biasa. Dia tidak ingin dilihat orang lain. Nek awake dhewe mboten to, sik foto sik. Ceklik status. Wah, wedhusku nang kene paling gede dhewe. Lah, korban kok niki. Nah, jadi apa? Ingin dipuji. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah tidak suka populer, tidak suka terkenal. Ya, tidak suka napa? Terkenal. Niki penting. Napa melih sakniki pun ajeng mlebet bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah niku bulan yang istimewa. Mboten kados biasane wong-wong ngarani nek wong Islam kak, nek wong Jawa biasane enten bulan-bulan sing medeni, sing serem. Kaya sasi Sura. Sasi Sura ki ora oleh mantenan, nggih. Ora oleh mbangun omah, ora oleh tuku mobil, mengko engko cilaka. Napa betul ngoten niku? Mboten. Ya, tidak semuanya hari bagus. Tidak ada namanya sial gara-gara bulan, waktu, warna, angka dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu, itu amalan yang istimewa. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Napa poso? Kanjeng Nabi niku poso 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nek misale mboten saged nggih, ampun ditinggalke poso Arafah. Tanggal pinten niku? Tanggal 9. Napa pahalane? Menghapuskan dosa selama 2 tahun. Puasa Arafah Bapak Ibu, pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa setahun yang akan datang dan dosa setahun yang telah lalu. Catet tanggalnya. Syukur-syukur nek jenengan saged poso tanggal 1 ketuk tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Masya Allah luar biasa. Terus napa amalan ibadah wonten bulan Dzulhijjah? Wonten haji. Wong sugih duwe duit, awake sehat kok orang munggah kaji, dosa. Karena itu wajib bagi yang mampu. Terus napa mulih korban? Idul korban itu Masya Allah amalan yang sangat istimewa. Para ulama mengatakan kalau jenengan punya uang 3 juta, punya uang berapa? 3 juta. 3 juta ini pun saged korban napa dereng? Saged. Napa? Kambing. Punya uang 3 juta itu lebih afdal mana? Kita sedekahkan atau kita belikan hewan kurban kemudian disembelih. Maka kata para ulama lebih utama kalau dibelikan hewan kurban kemudian disembelih. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah menggandengkan kurban itu dengan sholat. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dari ayat ini nawa berarti amalan badan, amalan ibadah badan yang utama itu adalah sholat. Amalan harta yang utama itu adalah berkorban. Olah besok tahun ngarep bae saiki urung duwe tit. Nah, karang rung niat kok saka awal. Kudune nek wiwit niat dari dulu, wah bismillah saya pengen korban. Carane pripun nggih? Nyelengi. Sesasi 200.000, sesasi 300.000. Berkorban. Ya, karena korban ini sunnah para nabi. Jangan kita lewatkan.
Kita wujud syukur kita kepada Allah, awak dhewe iki dikai rezeki wiwit lahir nganti saiki tuwa nyambut gawe duwe anak putu mosok ya ora tau kurban. Nggih. Sekali pisan ora sekali pisan nek iso setahun sekali pendak tahun kurban. Bismillah. Insyaallah niku nanti napa gawe barokah rezekine awake dhewe. Nggih. Niki nek sedanten niki do kurban ra masalah ora kebak wedhus ten mriki. Nggih. Sak wong nggawa siji. Gitu. Masya Allah. Maka jangan kita sia-siakan, harus dilatih, harus dipaksa. Ya, kadang kita iman-iman motor aja beli bisa gonta-ganti, mobil ya punya. Mosok kurban tidak ada keinginan. Walaupun hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ini amalan yang istimewa. Nabi SAW selalu berkorban. Oke, selalu berkorban. Jadi ini adalah kesempatan ketika kita diberi punya harta, kemudian kita berkorban tentunya dengan ikhlas. Tujuannya apa? Ketakwaan dari Allah. Ora geden-gedenan wedhus. Dinceng wedhuse sik paling gede pira? 3,5 juta aku iso arep golek sing 4 juta. Lah niat ben paling gede dhewe engko ben aku dialem. Wah, wedhuse Pak paling gede dhewe. Nah, berarti niatnya bukan apa? Ikhlas. Ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, makanya hendaknya kita bersemangat. Termasuk amalan bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Wah, kurang semenit ini. Nggih. Nggih. Tadi sudah berapa? 4. Nggih. Terus yang kelima di antara orang yang ikhlas adalah senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Wah niki sing angel. Senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dados nek tanggane sedulure awake dhewe oleh nikmat iku kudune awake dhewe melu napa? Seneng, ora malah mumet. Nggih. Allah kok ngono ya aku ya iso. Tak tuku dhewe, ngoten. Ya, saudaranya mendapatkan kenikmatan maka kita ikut senang. Ya, tidak hasad. Hasad niku napa? Dengki. Ciri-ciri wong hasad niku napa Bapak Ibu? Senang kalau melihat orang lain susah dan susah kalau melihat orang lain senang. Niku ciri-cirine wong hasad, gampang mawon. Apa? Senang kalau orang lain susah dan susah kalau lihat orang lain senang. Diwolak-walik niku. Jenengan ngoten napa mboten? Nggih, kolo-kolo. Nggih. Jadi bahaya yang namanya hasad dengki itu bahaya. Jadi jangan sampai kita hasad tanggane seneng awak dhewe sedih. Nggih. Tanggane sedih awak dhewe malah seneng. Lah syukur kapokmu kapan. Nah, ini tidak boleh. Maka ciri orang yang ikhlas adalah senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nggih, mendapatkan nikmat. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, ciri orang yang ikhlas adalah tidak terpengaruh oleh pemberian. Maksudnya apa? Kalau kita ya menolong orang lain itu tidak berharap apa? Upah. Oh tak tulunglah. Nemu dompet misalnya tak balik ben aku dikai. Idite 1 juta. Engko paling aku dikai 200.000. Nah, pas diterkit ternyata ra dikai. Lah berarti jenengan berharap sesuatu kepada selain Allah. Kecewa enggak? Kecewa. Tapi kalau wis bismillah iki niate mbok menawa wong iki penting butuh tak balekke. Gitu. Pas lagi kok ra dikai 200.000 ya lah mulai. Pas lagi melangkah 5 langkah diceluk Mas. Balik. Napa Pak? Matur nuwun nggih. Oh nggih, dikira dikai 200.000 jebul ra sida. Ya. Nah, ini tidak. Ya. Kenapa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9. Surat napa Bapak Ibu? Al-Insan ayat pinten? Ayat yang ke-9. Napa Allah ngendikaken innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan nut'imukum liwajhillah karena wajah Allah, mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum, tidak menginginkan dari kalian jazaa'an wala syukura, balasan dan terima kasih.
Ini awake dhewe ampun ngantos nek misale awake dhewe ditulung karo wong liya nggih kudune apa mengucapkan terima kasih walaupun yang nolong tidak berharap. Apa ucapannya nggih tadi jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Ini Bapak Ibu pengajian pada pagi hari ini, semoga manfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat, diberi anak keturunan yang soleh dan soleha, diberi kesehatan selamat bagas waras dunya akhirat, dijauhkan dari penyakit, diberi harta rezeki yang halal dan cukup. Dan kalau seandainya nanti Allah mengambil nyawa kita, kita memohon kepada Allah supaya diambil nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak dan Bapak pengajian pagi ada pertanyaan pada Ustadz, kami beri waktu 5 menit. Kalau ada di monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam dan orang itu yang beriman diwajibkan yaitu tolong menolong. Misalnya kita membantu atau menolong hal ekonomi, kita utamakan dulu keluarga atau saudaranya sebelum orang lain. Karena ekonomi dirinya juga pas-pasan. Dalam pembagiannya sudah dibagi-bagi, lantas dirinya baru ingat saat yang ditentukan ada kegiatan dan harus dibayar. Kemudian yang akan dibagikan itu dikurangi, apakah niatnya tidak termasuk ikhlas, padahal dia hanya berharap ridho dari Allah. Bagaimana sih Ustaz? Ya, pertanyaannya, kenapa Bu? Membagi warisan? Ya, membagi, tapi sudah dibagi-bagi, tapi kita ingat, misal hari itu ada sesuatu yang harus dibayar, lantas dikurangi. Bagaimana ya kita dikurangi, kita termasuk ikhlas apa enggak? Padahal kita sudah Butuh. Allah. Oke. Pas butuh tapi yang dibagi itu dikurangi. Ya. Kita ikhlas apa tidak? Saat itu ada yang harus kita bayar. Oh gitu ya. Berarti belum ikhlas Bu ya? Ya udah. Udah. Udah ikhlas. Ya sudah ikhlas. Oke. Ya. 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 Oh. Tapi ingat ternyata di kemudian hari kita juga ada kebutuhan. Iya. Iya. Iya, paham. Iya. Baik, yang namanya ikhlas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memberikan kepada orang lain itu hanya berharap pahala dari Allah. Makanya kadang ada orang yang salah di dalam bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang lain. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kita sedekah. Nanti bapak ibu sedekah 100.000, besok akan dapat 1 juta. Ada enggak? Nah, siapa yang bawa motor di sini? Ayo motornya disedekahkan, bar kuwi mulai melaku. Nah, saiki numpak Honda sesuk Nova Avanza kene, BPKB ne, STNK ne, dikeke melaku dinteni sesasi rong sasi setahun ke Avanza-ne ra teko-teko. Nah, itu salah dalam bersedekah. Jadi tadi yang ditanyakan adalah kita punya pembagian, sudah diberikan, sudah ikhlas, tapi ternyata di kemudian hari kita ingat ada kebutuhan. Di kemudian hari kita ada kebutuhan. Maka yang seperti itu ya kita serahkan kepada Allah. Kalau memang kita butuh dan tidak ada yang kita miliki, ya maka kita bisa apa? Meminjam. Tapi dengan syarat kebutuhan kita inilah kebutuhan yang urgen, yang penting. Oh ternyata besok saya harus membayar sekolah untuk syarat mengambil ijazah atau rapot. Padahal uang yang kemarin sudah saya
berikan kepada yang lainnya. Maka caranya bagaimana? Ya kita pinjam. Jangan sampai yang sudah kita berikan diambil lagi. Ya. Oh, belum dikasih. Oh, baru mau dikasih. Oh, iya. Diulangi, Bu. Langsung pertanyaannya saja, ya. Mau sedekah? Kita dalam agama Islam kita harus selalu menolong. Iya, betul. Yang kita utamakan adalah saudara. Betul. Sebelum orang lain. Iya. Kita udah niat. Udah niat. Dibagi itu. Lantas kok udah ada niat gitu. Ditolongi gitu. Oh gitu, ya. Ya sudah. Iya. Kalau itu ditunda saja. Ye, betul. Jadi ibu ini baru niat mau sedekah. Ternyata dia ingat kalau besok itu ada kebutuhannya. Terus nggak jadi sedekah gitu nggak, Bu? Oh jadi. Jadi tapi saya kurangi. Oh gitu, ya sudah bagus ya. Ya paham. Nggih, nggak masalah, berarti bagus itu, Bu. Maksudnya niatnya sedekahnya 500.000, ternyata ada kebutuhan nggak jadi 500.000, jadi 200.000, ngoten ta, Bu? Nah, iya, masya Allah, luar biasa niku, sudah masuk itu dapat pahala, ya. Pahala niat pertama, yang kedua, walaupun tidak jadi 500.000, saya kurangi 200.000. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah termasuk itu mendapatkan pahala dari Allah, ya. Jadi itu adalah sebuah niat kebaikan yang tadinya mau dialokasikan sekian tapi tidak jadi sekian, dipotong, itu sudah luar biasa. Ya, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Wong niat saja, kita niat saja, tadi kan di hadis yang kita sebutkan itu kan golongan yang kedua, gitu Bapak Ibu. Dia hanya punya ilmu saja, kemudian niat saya kalau punya uang pengen seperti itu aja, pahalanya sama. Apalagi ini sudah punya niat walaupun tidak semuanya diberikan, dipotong, tidak masalah. Itu sudah termasuk mendapatkan pahala dari Allah. Allahu a'lam. Nggih, paham? Nggih. Terima kasih Ustaz. Saya kira untuk tanya jawab kita buka satu bab saja karena kita terbatas dengan waktu. Untuk itu inti dari pengajian Al-Fatih pada hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz Rahmat Adi. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya.